Pendaftaran bakal caleg untuk pemilu 2024 kembali diwarnai oleh sejumlah nama selebritas. Selain para kader partai, banyak artis dan pesohor yang datang ke KPU untuk didaftarkan partai pengusungnya sebagai bakal caleg 2024. Popularitas yang melekat pada sejumlah nama artis rupanya masih diandalkan oleh sejumlah partai politik sebagai pendulang suara masyarakat dalam ajang pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka pada 2024. Tapi, apakah popularitas yang dimiliki para artis berbanding lurus dengan kemampuannya sebagai wakil rakyat? Publik tentu akan memilih dengan cerdas siapa wakil rakyat yang mereka butuhkan. Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Indonesia Siang. Hari ini TV One spesial karena kedatangan artis-artis. Jarang-jarang loh artis datang ke TV One, apalagi ngomongin politik. Oh gitu ya? Iya, apalagi ini dua-duanya biasanya politisi yang datang, tapi ini nanti akan jadi politisi. Iya, amin. Juga nggak kira-kira ada Mas Narji, ada Bang Badai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah mulai sibuk selain manggung sana-sini juga sibuk kampanye nggak? Sudah mulai sibuk. Udah mulai sibuk ya. Sibuk dengan? Sibuk dengan yang hal yang bisa membuat sibuk. Oke, tapi emang kenapa sih nyalek Mas Narji? Saya nyalek itu berdasarkan keputusan saya. 15 tahun saya menjadi menantu orang di Pekalongan. Oke. Jadi saya orang Pekalongan dan kayaknya di sana tuh banyak hal-hal yang harus dapat sentuhan lah dari pusat kayak gitu. Sentuhan artinya ada yang perlu dirubah gitu. Iya, tentunya banyak hal-hal yang harus mengalami perubahan di sana. Oke. Harus dirubah tuh banyak, terutama mindset tentang milenialnya di sana. Anak muda di sana itu lebih banyak hijrah ke Jakarta untuk mencari rezeki. Oh, gitu. Akhirnya lahan-lahan banyak yang terbengkalai. Kenapa baru sekarang sih selama 15 tahun jadi mantu orang Pekalongan baru sekarang? Waktu itu kayak belum cukup umur dan belum cukup Belum cukup umur. Belum cukup umur, apa belum cukup modal waktu itu Mas Narji? Itu juga. Itu dia. Kalau Bang Badi kenapa? Kenapa sih cari-cari kesibukan baru ngide jadi bacalek, gak nulis lagu aja? Masih nulis lagu masih. Oh, Nulis lagu masih. oke. Bermusik masih. Tapi sebenarnya kegelisahanku adalah ya seorang Badai kalau hanya hidup dari musik, bikin lagu yang keren, dapat royalti gede, tapi nggak bisa jadi dampak buat teman-teman musisi, seniman dan pencipta lagu. Aku rasa takdirku bukan seperti itu. Oh. Jadi hari ini kenapa aku memutuskan untuk masuk dunia politik, pertama karena memang ini kan hak warga negara, ya kan? Demokrasi itu kan memang prosesnya harus dijalankan oleh warga negara juga. Pertama, yang kedua, aku ingin merubah seperti dengan yang Narji bilang tadi. Ada keresahan di dunia musik, terutama copyright. Oke, yang terakhir-terakhir kemarin Kan udah tahu lah ya. Oke. Jadi kalau tidak ada di dalam sistem, di dalam regulator, ini akan menjadi suara-suara yang kurang menarik aja atau suara yang fales-fales aja. Iya, sebenarnya kita juga menjadi seniman itu juga berdasarkan kegelisahan. Kegelisahan. Kita waktu zaman aku di komedian atau ngelawak, itu kan lawakan-lawakan kita kadang timbul dari kegelisahan-kegelisahan kita. Itu juga Nyentil-nyentil gitu lah ya. Mas lagu-lagunya Narji. Chris Pati juga seperti itu. Tapi kan kalau kita tidak ada di dalam sistem, kita teriak sampai tenggorokan pindah ke dengkul pun Ternyata sulit. sulit. Nah, Betul. karena Jadi regulasinya kita tidak pernah tahu harus Ya. seperti apa. Ih, gila Apalagi loh. dunia musik kan. betul. Jadi sebenarnya masuk dunia politik itu adalah bicara pertaruhan ide, gagasan dan pemikiran. Wih, luar biasa. Ya kan? Betul. Nah, di mana kita bisa membuktikan itu nanti di dialektika parlemen, itu yang harus membuat orang percaya bahwa seorang Narji mampu, seorang Badai mampu dengan gagasan masing-masing. Makanya kadang-kadang orang tuh Bukan suka nyari kerja kan, tapi Mas Narji. kalau kerja Senayan? dari lahir aja kita udah kerja ya. Kerja. Keluar dari rahim ibu juga kita Oh, kerja. luar biasa. Oke. Tapi gini loh, kan kalau biasa jadi artis tuh kan biasa dilayani ya. Udah dapat riders inilah macam-macam. Sekarang lu jadi politisi harus melayani rakyat loh, Mas Narji. Ya justru itu kita harus Culture-nya beda betapa rasanya kita pernah dilayani dan sekarang harus melayani. Itu kan sebuah tantangan. Dan satu lagi, kita itu dulu proses menuju dunia entertainment itu perjuangannya juga berat. Betul. Seorang Badai jangan dilihat sekarang sudah menjadi sebuah gedung. Lihat waktu dia menjadi padang ilalang seperti apa. Oke. Saya juga waktu itu zaman sekarang tuh kan untuk populer lebih mudah ya. Betul. Banyak media yang bisa di tangan. Kalau zaman kita itu bagaimana sulitnya mencari lomba lawak.
Dan setelah menjadi lomba lawak itu audisi untuk masuk TV itu dulu berat. Jadi perjuangan kita politik juga sama beratnya pada saat kita berjuang menjadi artis. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan orang, di mana kemampuan artis? Kita untuk menjadi artis saja itu sebuah kemampuan perjuangan. Jadi semuanya bisa menjadi Narji dan Badai. betul. Jadi kan? semua orang sebenarnya punya kapasitas sama untuk masuk ke dunia ini, ke dunia politik ini. Tapi dengan indikator-indikator yang tertentu, misalkan gini, pertama kapabilitas pasti dipertanyakan. Ya. Yang kedua integritas juga pasti dipertanyakan. Itu kan yang membuktikan kita bisa dipercaya di negara ini kan. Nah jadi untuk membuktikan itu, ya marilah berikan kami ini kesempatan untuk apa? Untuk jadi warna baru di parlemen. Makanya aku selalu bilang seniman itu baik dari komedian atau dari musisi itu harus banyak di parlemen. Supaya diskusinya menarik. Nggak hanya dari satu point of view aja gitu. Oke, perspektifnya jadi semakin Perspektifnya kaya akan nanti ya semakin di ruang kaya. dewan di Senayan itu. Kenapa kita pelawak pengen jadi politisi? Karena sekarang juga kita lihat banyak politisi yang ngelawak. Oh gitu, banyak politisi yang bercanda gitu. Iya. Kalau pelawak kan Kalau bercanda pelawak, aja serius. Itu dia. Gitu. Pelawak itu adalah manusia paling serius di dunia. Oke. Buat bercanda aja dipikirin. Apalagi negara, gitu kan. Udah mulai jago jadi politisi kayaknya ya Bang Badai ya. Tapi gini loh, jadi politisi ini kan culture-nya beda banget dari yang jadi artis terus jadi politisi. Sekarang ada juga di luar sana yang bilang, wah jangan-jangan artis-artis ini masuk partai buat jadi vote getters. Komennya gimana? Bang Badai dulu mungkin. Kalau aku ngelihat gini ya, maka tadi aku kembali lagi kepada tujuan kita untuk masuk parlemen itu apa? Kalau aku jelas, clear, Narji pasti clear juga bahwa kita dari kapasitas kita masing-masing, ya kan kita kan bawa gagasan kita nih. Bagaimana caranya kita memajukan dunia pekerjaan kita masing-masing sebagai apa? Sebagai perwujudan kepentingan publik. Oke. Nah, kepentingan publik itu kan yang harus dibela. Jadi kalau misalkan ada orang bilang bahwa ya ini cuma karena popularitas doang gitu kan. Nomor satu memang iya. Kenapa? Karena artis itu memang populer. Dia memang menjadi center of attention dari orang-orang ini. Tapi populer juga tidak cukup. Harus ada isinya, harus bisa berdiskusi, harus bisa mengadakan diskusi lintas kebijakan supaya apa? Efeknya nanti ke publik. Ya kan? Jadi kalau seorang Narji berani untuk membawa kepentingan komedian, saya juga berani membawa kepentingan musisi. Justru gini loh. Itu yang kaya justru. Justru gini loh, kalau dari seniman itu jelas perjuangannya. Mewakili pejuang-pejuang seni di daerah. Ya, Kita bisa merasakan bagaimana seniman daerah itu malam manggung, pagi uangnya nggak ada. betul. Nah itu yang harus Itu kita terjadi juga di perjuangkan. musik. Terjadi juga. Oke. Di Jadi komedi-komedian daerah. bukan sekedar hanya pengumpul suara dari partai kan? Mas Narji enggak. tidak menganggap dirinya seperti itu. Oh enggak, kalau masalah pengumpul suara ya mungkin di sebagian orang menganggap itu ya kita benarkan lah. Ya. Memang iya. Terkenal gitu kan? Karena semua Siapa orang nggak juga kenal Narji sebelum dan mencalonkan Badai? diri siapapun juga butuh popularitas. Yang Betul, pertama Oke. betul. urutannya popularitas baru elektabilitas. Oh, iya. Dari orang biasa pun, dari pengusaha atau dari anak pejabat, tetap yang dicari popularitas dulu. Nah, kalau nggak populer gimana mau dikenal? Nah gitu, Mas iya, Narji. makanya apa gunanya percetakan digital printing? Karena semuanya pasti siapapun juga yang pertama adalah popularitas melalui media, Ya. baliho, semua itu dipasang apa? Popularitas dulu. Kita kan udah diuntungkan. Betul. Jadi jangan lihat bahwa kita itu popularitas kita andalkan tapi kapabilitas kita nggak ada, nggak bisa kayak gitu. Kita juga belajar selama ini kan. Betul. Popularitas di atas elektabilitas. Memangnya Mas Narji sama Bang Badai udah tahu belum sih hitung-hitungannya modalnya berapa buat jadi caleg di DPR? Kita nanti tanyakan ya pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda. Modalnya berapa ya? Oke, pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita bareng Mas Narji dan juga Bang Badai, kami ajak Anda dulu untuk melihat bagaimana suara-suara masyarakat menanggapi banyaknya artis yang kemudian maju menjadi calon anggota legislatif. Bersama dengan rekan saya Agita Mahlika. Agita, silakan. Ya Ken dan juga pemirsa, pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 ini banyak yang bilang bertabur bintang. Sejumlah partai politik ini memang kemudian banyak yang juga mendaftarkan tokoh-tokoh publik, kemudian juga artis untuk menjadi caleg begitu ya di pemilu 2024. Bagaimana kemudian tanggapan masyarakat? Karena ada banyak pro dan juga kontra yang mengatakan kalau misalnya mendaftarkan artis, ya kok terkesan seperti jalan instan untuk mendulang suara begitu. Kita coba tanyakan tanggapan masyarakat. Nah, Bapak-bapak selamat siang, mohon maaf ganggu waktunya Bapak. Dengan Bapak siapa? Lesi. Pak
Pak Lesi. Si. Pak Lesi, Bapak Lesi, ini mau tanya nih Pak, kan pemilu sudah dekat, ada banyak juga partai politik yang kemudian mendaftarkan artis-artis ini untuk menjadi caleg. Nah kalau Bapak sendiri melihat kira-kira di benak Bapak seperti apa sih, setuju atau enggak? Ya, kalau saya sih melihat bahwa sesungguhnya artis-artis itu semua punya hak juga untuk bisa memilih dan dipilih. Nah, kemudian tapi apakah artis itu ya kalau bisa diharapkan dari artis itu yang berkualitas sehingga ketika sampai di DPR itu dia bisa memberikan masukan-masukan demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi masukan dia itu bukan hanya atas artis itu juga bukan dibicara tentang seni dan budaya, tapi bagaimana pandangan dia itu luas, ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain begitu. Sehingga ya seorang artis itu juga punya kualitas yang mumpuni lah kalau sudah masuk di DPR. Tidak selamanya bahwa dengan keartisan dia, dengan nama tenar dia tuh lantas dia tuh bisa di sana. Memang rakyat itu bisa terima dia, tapi kan di sana kan nanti kan apa yang bisa dia kerjakan. Nampaknya yang kita lihat itu sebagian juga ada yang cuma sampai di lingkar meja atau ruang rapat atau paripurna, cuma ya diam, tidak bisa. Kalaupun itu dia harus minta lagi dari sana, dari sekretarisnya, bikin dulu dong pertanyaannya begini. Nah itu yang kita tidak mau. Paling tidak dia sudah memahami bahwa ini pembahasan tentang ini berarti dia pemahaman di kesana sudah tentang ini. Kira-kira begitu. Pak Lesi mantap sekali. Ini kita coba tanyakan sebelahnya. Bapak siapa? Pak Sultan ya. Bapak siapa? Pak Sultan. Pak Sultan, ini mau nanya pendapat yang sama nih. Apakah setuju dengan Pak Lesi atau melihatnya kayaknya kurang mumpuni nih, gimana Pak? Cuma nambah aja. Nambah saja dari keterangan tadi udah jelas. Kalau saya wajib dan wajar dia. Yang penting dia warga negara Indonesia. Selebihnya sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat. Syaratnya apa? Seperti tadi yang disampaikan, bahwa dia setelah menjadi sesuatu untuk kepentingan bangsa ini, dia harus peduli terhadap kepentingan masyarakat itu. Saya kira itu tambahannya aja. Ya. Satu suara lagi, kita tanyakan sama sebelahnya. Ini dengan Bapak siapa? Pak Norman. Pak Norman, apakah masih setuju juga atau sebenarnya juga kurang sepaham nih? Pada umumnya setuju dengan apa yang disampaikan teman-teman. Cuma mungkin ada sedikit tambahan bahwa mereka itu sebetulnya punya hak politik, hak dipilih dan memilih itu bisa. Cuma mungkin karena ini lembaga DPR itu, legislatif itu adalah satu lembaga yang sama kedudukannya dengan presiden. Sehingga mereka punya kualitas itu harus betul-betul mumpuni. Bisa memberikan pendapat-pendapatnya yang terutama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat? Kadang-kadang begini, masyarakat itu curhat ke DPR diam aja. Nah, tidak dibahas seperti apa, tidak ditampung seperti apa aspirasinya, sehingga kadang-kadang muncullah karena kebuntuan itu muncullah demo. Nah, demo itu kan muncul akibat komunikasinya buntu. Ketika komunikasi cair, saya kira tidak akan demo. Demo itu banyak sekali kejelekannya. Menutup jalan itu mengganggu ekonomi masyarakat. Itu. Jadi itu salah satu kelemahan dari memang demokrasi memang seperti itu. Tapi maksudnya kalau DPR-nya itu hebat, tidak akan ada demo di jalan-jalan itu. Nah pertanyaan nih terakhir nih mungkin ke Pak Lesi dulu. Kalau misalnya benar nanti calegnya ini banyak yang artis, akan dipilih atau enggak? Bapak sendiri gimana preferensinya? Akan dipilih atau enggak, maksudnya gimana itu? Bapak akan memilih atau enggak nih kalau misalnya ada caleg artis gitu? Ya saya melihat kepada artis itu bahwa kalau memang dia berkualitas ya saya pilih dia. Kalau dia tidak berkualitas ya saya tidak milih, saya cari yang lain yang memang seperti biasa tapi dia orang. Kebanyakan yang di DPR itu kebanyakan kalau saya lihat banyak pengusaha, kebanyakan juga banyak aktivis. Nah kalau aktivis itu tidak bisa lagi diragukan.
dia punya wawasannya melihat jauh ke depan. Ada juga dari bapak-bapak TNI, ada juga dari bapak polisi. Mereka ini kan sudah terbina, sudah ini. Jadi wajar lah. Tapi kalau dari artis itu ya kita lihat saja bahasa mereka di ini, bahasa proken, bahasa itu tidak mungkin sama. Yang penting harus berkualitas ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak-bapak atas tanggapannya, keren sekali. Itu dia Ken dan juga pemirsa tanggapan dari masyarakat. Hak setiap orang tentunya, artis juga tidak masalah. Yang penting tadi kembali lagi berkualitas dan juga bisa menyuarakan rakyat. Sementara demikian Ken, kembali ke studio. Baik, terima kasih Agita Mahlika. Tepuk tangan loh Mas Narji ya. Tepuk tangan atas suara-suara rakyat. Sekarang pinter-pinter. Gue curiga tuh sama si bapak yang tadi tuh. Yang mana? Jangan-jangan dia pernah tinggal di belakang kompleks Senayan. Pinter Jadi banget. kayak tahu ya. banget, Tahu tahu banget. Iya. Tapi sebenarnya gini, Saya jam demo juga dia Sering punya baca tahu dia, tuh. sering baca. itu biasa jual kopi mungkin ya. Tapi gini loh Mas Narji dan Bang Badai, tuntutan masyarakat tinggi loh. Harapannya tinggi loh kepada anggota DPR. Ya, itu Jangan kita sampai ada harapkan. demo lagi, jangan cuman kalau misalnya rapat dikasihin ke stafnya, hari ini kita mau rapat apa, nggak tahu yang jadi permasalahan masyarakat. Gini sekarang biarkanlah kita emang ayo terus masyarakat bersuara, rakyat bersuara. Karena emang kita lagi butuh suara rakyat, ayo. Oke, tapi jangan cuman hanya bersuara loh, harus ditindaklanjuti juga Ya loh justru sebagai itu seorang anggota kita memang DPR. punya komitmen ya. Apapun yang menjadi orang sudah memilih kita, itu kan berarti sudah kewajiban kita untuk berkomitmen menjalankan suara mereka. Jadi saya juga di dapil saya program yang saya bawa pertama kan DPR-nya pertanian mana Mas Narji? Jateng 10. Oke. Dari Pemalang sampai Batang. Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan juga Kota Pekalongan. Di sana juga kan saya punya komitmen bahwa saya itu kebetulan sudah 15 tahun menikah dan selama saya ke sana nggak mudik, cuma lebaran aja. Setiap ada momen saya pulang, momen ada pulang. Itu kan komitmen juga. Masa setelah jadi saya lupa. Karena sekarang juga kan alhamdulillah ya, begitu tol di mana-mana, Ya. saya dari Jakarta ke dapil saya Udah itu enak banget lebih ya. enak, lebih cepat. Ya. Oke. Infrastruktur Komunikasi dibangun. lebih gampang. Betul. Tapi sekarang juga gampang kok ada sosmed. Iya. Bisa aja langsung sampein, mana janjimu dulu. Oke, Bang Badai gimana? Nah, Menanggapi tantangan dan juga harapan masyarakat tadi. Nggak mau loh kita Ya. Bang Badai lihat wakil-wakil kita di rakyat cuman Ya. menghimpun suara tapi tidak ada actionnya juga. Jawab Betul. sesuai judul lagu kamu. Apa? Aku harus jujur. Oke, depannya aku harus Harus jujur. jujur. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah tantangan yang menarik buat kita ya yang akan nanti mudah-mudahan diperkenankan Tuhan masuk ke parlemen gitu ya. Memang tugas daripada wakil rakyat itu selain mendengar dia juga mencarikan solusi. Iya dong. Ya kan? Bukan hanya menampung tapi juga Iya. memberikan way out, jalan keluar. Nah, itu sudah sekarang kalau aku lakukan dengan cara apa? Dengan cara banyak sekali beraudiensi dengan dapil. Jadi aku sekarang Bang sudah Badai mulai di dapil? Kota Bekasi dan Kota Depok, Oke. Jabar 6. Jadi sekarang itu aku sudah mulai dengan activity itu, mulai lagi ke kantong-kantong ekonomi kreatif di dapilku, membuat diskusi, membuat edukasi, kemudian juga membuat komunikasi publik melalui sosial media. Karena kan benar tadi kata Narji, kita manfaatkan sosial media ini sesuai dengan era digitalisasi sekarang kan. Jadi ini adalah salah satu senjata juga buat kita untuk supaya orang tahu program kita apa. Jadi kalau aku sudah mulai rajin turun, itu harus dibiasakan ketika nanti di parlemen, kita nggak boleh di ruangan AC terus. Kita harus terjun ke lapangan karena itu pusat masalahnya. Nah sekarang aku sudah lakukan itu, membiasakan diri untuk berpanas-panasan, berkeringat, bekerja, dan menampung serta mencarikan solusi untuk mereka. Nah mudah-mudahan ketika publik percaya bahwa saya mewakili seniman pencipta lagu, nanti Narji juga mewakili program-programnya, maka kita akan punya daya optimal yang sangat keren di parlemen. Karena kita sudah memulai itu duluan sebelum kontestasi ini dimulai. Oke, Lagi artinya pula, mudah-mudahan lagi pula dari kalangan kita tuh lebih mudah dipantau ya. Ya. Waktu lu sosialisasi dulu kayak gini, sekarang udah jadi Betul. mana nih orangnya. Oh iya dong, jelas dong. Pasti masyarakat akan menagih apa yang kemudian menjadi janji dan komitmen para anggota dewan nanti Ya. ketika sudah menjadi Amin, gitu amin. kan. Nah Amin. tapi loh jadi anggota dewan tuh kan modalnya juga nggak sedikit loh Mas Narji. Modalnya apa yang dimiliki Mas Narji kok Ya, modal pede ganteng ya. banget Modal gitu ganteng. loh mau jadi anggota dewan gitu. Hah? Menurut saya bukan hanya menjadi dewan, mau menjadi anggota dewan aja ya. Apapun yang saya perjuangkan berat. Ya. Contohnya ngedapetin istri saya tuh berat banget dulu kan. Ini gue tahu, ini gue tahu prosesnya. Oh tahu ya, Gue tahu. Gak usah diceritain di sini lah, gak usah diceritain di Gua tahu sini. banget. Untuk mencapai karir yang saat ini gue gapai juga, itu juga kan perjuangan yang berat. Semuanya perlu modal. Mungkin kalau dibilang politik itu selalu, pasti kaitannya petanya
dengan uang kan? Nggak cuma dengan uang. Nggak cuma Kalau dengan- misalnya ada model yang lain juga nggak apa-apa kok disampaikan. Menurut Mas Narji. saya kalau di dapil saya itu, saya punya keyakinan sendiri bahwa masyarakat Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Batang, saya yakin sudah menampilkan hal itu. Artinya mereka lebih suka kepada program dan komitmen dari calon yang mereka pilih. Betul. Nah, saya yakin itu karena kemarin saya mengalami sendiri ya bagaimana penyambutan mereka itu. Nah ini dong yang tahu siapa calonnya gitu kan. Selama ini juga calonnya begitu udah jadi atau sebelum jadi juga saya nggak kenal. Oke. Dengan saya bersosialisasi keliling dari kecamatan sampai desa-desa di sana, itu mereka merespon, saya itu luar biasa loh Mbak, alhamdulillah loh. Sosialisasi yang mudah, murah dan berkah. Oke. Setiap pulang saya sosialisasi, bagasi mobil saya itu penuh oleh-oleh dari warga. Ada yang kasih alpukat, ada yang kasih Padahal telur, ada biasanya yang kasih beras. jajan-jajanin, kalau ini malah dikasih Malah gitu Mas dikasih, Narji. artinya dengan memberikan sesuatu itu beban buat saya, sananya terpilih, Harus mempertanggungjawabkan. Harus bertanggungjawabkan. Karena pemberian itu harapan loh. Harapan. Iya kan? Oke. Bang Badai apa strateginya? Oke, kalau bicara masalah berapa yang dikeluarkan, sampai hari ini aku hanya mengeluarkan pemikiran. Oh, oke. Pemikiran, gagasan dan ideku yang aku sampaikan pertama di sosial media. Kamu tahu sendiri kan aku kenceng banget bersuara Yes. tentang copyright dari 2014. Jadi itu adalah semacam converter aku untuk semakin memperjelas bahwa seorang Badai masuk parlemen selain ada grand design masalah pendidikan, kemudian masalah kesehatan, kemudian juga masalah anti korupsi dan anti intoleransi, tapi turunannya adalah memajukan dunia musik. Nah, itu sudah aku lakukan dan sampai hari ini aku hanya modal pemikiran dan gagasan serta ide dan turun ke lapangan. Oke. Turun ke lapangan. Ya kalau misalnya dibilang Bang ke daerah sosialisasi pakai bensin, ya pakai lah. Udah pasti kan nggak mungkin nggak pakai bensin, Oke. gitu kan? masa Oke. di jalan kaki, Masih di jalan dari kaki. Depok ke Lumayan Bekasi. ya, apalagi ini ke Apalagi Pekalongan, Pekalongan. ya kan? Tapi Oke. kalau ada stigma yang mengatakan bahwa politik it's all about money, hanya money saja, hanya uang saja, menurutku Oke. tidak tepat, kurang Oke. tepat lah. Kurang tepat. Karena model ketampanan sudah jelas. Iya, Mas Narji ada Mas Narji gitu kan. sangat perspektif ya kan. Kalau aku sangat argumentatif. Oke. Ya. Saya yakin kalau di kertas suara ada foto ya, Iya. orang kayak saya sama Badai itu pasti dicoblos apa? Iya. Melas. Itu kalau yang lain senyum, ini pasang mukanya melas aja. Oke, tapi yang pasti untuk strategi untuk semua perencanaannya Oke. sukses, Bang Badai, Mas Amin. Narji Amin. ya. Makasih, Ken. Yang pasti tadi harapan dari masyarakat, ekspektasinya sudah disampaikan. Mungkin saya akan jadi orang pertama kalau ketemu Mas Narji sama Bang Badai nanti kalau udah kepilih, kalau sampai tidur di ruang dewan, saya akan jadi orang yang negur ya. Jadi maksudnya Ken yang ngebangunin Oh, gitu. Bang, gitu jangan tidur, Bang, Nanti, gitu ya. Iya dong. Ayo ingat janjinya kemarin apa Iya, bener, gitu bener, kan. bener, Sukses bener, ya bener. Mas Narji, Bang Badai. Terima Terima kasih, kasih Ken. untuk Thank you. waktunya siang hari Tapi kita ini. harus berpikir juga Pak Badai ya. 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 Lebih baik tertidur yang berbuat daripada nggak tidur nggak berbuat apa-apa. Oke, jadi Betul. tidur belum tentu tidak berbuat. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Narji, Contohnya Bang apa? Badai. Koalisi tidur. Siti, tapi tidak berbuat ya. itu ya. Oke, Diam, baik. tapi ada. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya usai jeda. Baik.